Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Ada orang, Bu, nih anak ternyata nauzubillah durhaka sama orang tuanya. Tahu-tahu dicalonkan atau diri pribadinya menyodorkan dirinya untuk menjadi saksi. Maka kesaksiannya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Gara-gara boro-boro ngasih kesaksian yang jujur adil sama orang tuanya aja berani kurang ajar. Kan orang tua kan ya bapak emaknya, darah dagingnya. Kalau orang yang dekat aja dia bisa khianati, apalagi orang lain begitu. Jadi bagaimana mungkin kesaksiannya bisa diterima, sedangkan ama orang tuanya sendiri dia berani tuh, ya durhaka, nauzubillah min zalik. Makanya Bu, ada dari sekian banyak ancaman dosa yang paling cepat bahkan disegerakan Allah balasannya di dunia. Dosa apa? Dosa durhaka anak sama orang tua. Kita dari kecil Ustaz Ibrahim ada kisahnya tuh, malin kundang. Itu kan bukan isapan jempol, ya kan? Nah anak sukses tapi kurang ajar. Berdasarkan ceritanya apa? Emaknya nggak diakui lagi. Emaknya sakit hati. Zaman Nabi udah ada kejadian Alqamah. Ya, sahabat Nabi, ahli ibadah. Oh, jadi tanya masalah sholat puasanya. Tapi gara-gara punya satu kesalahan, khususnya sama ibunya. Kenapa? Ibunya, lihat. Seorang tua aja ibu masih ada cemburu sama anak. Kenapa? Begitu Alqamah berkeluarga, punya istri, yang tadinya Alqamah begitu perhatian sama emaknya, sudah mulai lupa. Sehingga emaknya berasa diasingkan. Begitu saat sakaratul maut, lihat. Yang mentalkinkan itu, yang membisikkan kalimat la ilaha illallah bukan orang lain, langsung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa daya, ternyata Alqamah mulutnya Bu terkunci rapat. Gak bisa mengucap Bu Jaira la ilaha illallah, gak bisa. Nabi yang suruh sahabatnya, masih adakah Alqamah orang tua? Ada yang nyeletuk. Ada ya Rasulullah, masih punya ibunya. Datang kau ke rumah ibunya. Tanyakan, kenapa nih Alqamah? Ketemu sama ibunya tuh sahabat. Kata ibunya, aku sakit hati sama Alqamah karena dia lebih mementingkan kebutuhan, keperluan istrinya ketimbang aku. Bu, emang di saat seorang lelaki punya istri, punya tanggung jawab. Tetapi justru yang menjadi kunci surga buat suami apa? Di saat dia masih punya seorang ibunya, jangan dilupakan ibunya. Itulah pentingnya laki-laki kalau mau cari pendamping hidup, apalagi Anda masih punya orang tua, khususnya ibu. Kenapa? Minta petunjuk sama ibu. Kenapa? Supaya kelak calon istrimu akur sama ibu mertuamu. Orang sekarang ada nggak Bu Ajera? Maaf, mantu sama mertua nggak akur. Banyak, bukan ada lagi. Bener kan? Yang tahu saya Ibrahim. Kenapa gitu Ustaz? Gara-gara anaknya sok tahu. Kayak emaknya nggak dianggap. Lah dia beranak dari mana? Kan emaknya beranakin dia. Tanya, mama, aku ada suka sama perempuan. Jangan langsung bawa ke rumah, ngaco aja. Kalau mama ada fotonya, yang mana orangnya, mana fotonya mak. Kira-kira mama cocok nggak, setuju nggak? Kamu ajak mama, kapan kita ketemuan?
Jangan jalan berdua. Belum anak sekarang menyemplak aja bonceng naik motor. Yang perempuan pelukan laki. Belum kawin saya Ibrahim, manggilnya Abi Umi, Paul. Belum kawin Abi Umi. Jangan tanya emaknya. Ya kan? Karena nanti akan ada efeknya. Siapapun suami, ya dia akan belain bininya. Tapi jadi dosa di saat suami itu apa? Lupa sama ibundanya. Makanya juga ibu jadi istri biar ngerti. Selama suami sudah memenuhi kebutuhan Anda sebagai istri, kebutuhan rumah tangga udah tercukupi, justru ibu yang ingatkan suami, Bang, awal bulan abang udah gajian, iya, ntar mampir dulu ya ke rumah ibu, beliin apaan kek. Nah itu bini yang bagus. Bukan sebaliknya Bu Jera, Bang, jadi gajian hari ini, gajian Bu, udah cek ATM, udah ada masuk, langsung pulang ya Bang ya. Diancam saya bareng lakinya. Jangan. Karena kalau dia bisa durhaka sama emaknya, jangan salahin. Nanti satu waktu dia punya anak bakal durhaka juga sama dia. Nah, itu realitanya begitu. Nabi yang kasih tahu Bu, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kau kepada orang tuamu, niscaya anakmu pun nanti akan bakti sama engkau selaku orang tuanya. Balasan itu pasti ada. Ya. Kayaknya kalau umpama kita punya anak, maaf, rada-rada bangor. Tahu Bu bangor? Nah, janganlah salahin anak. Emang dasar bapaknya nggak beres, bapaknya lagi. Introspeksi diri kita masing-masing, mau bapaknya, mau emaknya. Mungkin, maaf Bu, mungkin kitanya dulu masih kecil, suka pernah ngelawan juga orang tua. Nah itu. Jadi pelajarannya, oh iya begini rasanya. Kita nasihatin anak, dilawan melulu sama anak, na'udzubillah. Mungkin bisa jadi itu sengaja Allah tampakkan nih. Masih mending. Maka itu dia dikatakan apa? Balasannya yang Allah percepat di dunia apa? Balasan durhaka anak. Anak mau orang tua. Beruntung kalau masih ada orang tua. Kenapa? Dia bisa segera minta maaf. Kalau anak sudah sampai dapat ridho orang tuanya, ya Allah Bu, Allah kasih semua gampang aja. Mudah aja. Percaya. Ya. Kita Ustaz Ibrahim jadi laki, mau keluar rumah ngomong sama bini. Perempuan mau keluar rumah wajib ngomong sama suami. Pamak di rumah kita tinggal sama bini, masih ada emak kita juga. Lah ngomong. Jangan iya kita suami sayang sama bini kita, tapi kesannya lupa sama emak, nggak boleh tuh. Selalu tiap hari, mak doain. Karena kunci surganya ada di emak. Kalau perempuan kunci surganya ada pada ridho suami. Begitu. Makanya itu beda laki dan perempuan. Perempuan dari semenjak lahir sampai dia ketemu jodohnya, dia itu masih dalam tanggungan orang tua. Begitu dia sudah ngikut suaminya, udah berumah tangga, beban di pundak ayahnya pindah di beban suaminya. Ya. Jadi si istri wajib dengar kata apa kata suami, tapi juga waspada, maaf. Ini kadang-kadang maaf Bu Jera, ada suami gara-gara kurang pendidikan agama, Ustaz Ibrahim. Si bini emang menunjukkan pengen patuh sama suami, cuman suaminya ini kurang ngaji. Kenapa Ustaz? Jadi kesannya si anak itu, bini si perempuan tadi tuh dijauhkan sama lakinya dari keluarga si perempuan. Ada nggak begitu? Jadi gak akrab. Nah ini. Jadi suaminya sama abang bininya nggak akur, sama adik bininya nggak akur. Jadi kesian tuh bininya. Ya, dia mau nyambung silaturahmi, dia sebagai istri patuh, nggak berani keluar rumah selangkah pun kecuali atas izin suaminya. Tapi kalau suaminya mengkang terus di rumah, lah kan kesian, repot. Kayak ibu begini dia mau ngaji, izin sama suami. Yang masih ada suami Ustadz, yang udah kagak ada, jalan aja. Jika ada orang, yang penting ada orang di rumah, biar kata anak, ya, adek,
mama jalan dulu ya mau ngaji. Ya mah hati-hati. Ngomong. Jadi diketahui perginya kita kemana, orang tahu gitu loh. Di zaman sekarang canggih, bawa jara, bawa handphone. Kelupaan nggak ngomong sama orang rumah, anak nyariin. Assalamualaikum, salam. Mama kemana? Kok pergi nggak bilang-bilang? Mama lupa mau ngaji. Nah, jadi orang rumah tahu kita ada di mana, tahu gitu loh. Lagi bini wajib ngomong. Ayah, aku ngaji ya. Kebetulan lakinya kerja bawa jara. Ya udah jalan sana. Tahu-tahu jam 2 foto dikirim ke lakinya. Lagi di GPS. Kata lakinya, "Mama tadi izin sama ayah mau ngaji, kok ada di mall?" Ya kan sekalian ya nyari angin. Ngajinya izin, ke mallnya. Lah ngomong aja, ya nanti habis ngaji aku izin bentar ya, mau cari angin umpama. Kalau bawa anak cari angin wajar, tapi kalau sendirian bukan cari angin, mejeng. Jangan, nggak boleh. Iya. Lagi mah ibu bisa, dia punya suami, walaupun belum punya anak, ngeloyor aja ke mall, makan sendirian, apa enaknya? Oh, perempuan zaman sekarang bangga banget. Begitu dandan bojera menornya, itu bibir, la ilaha illallah, udah semeriwang wanginya. Mau mejeng sama siapa? Udah punya laki, harum cantik buat laki. Ke mall sendirian. Tahu-tahu ada tuh, tahu berondong kan? Berondong ngudain Ustaz Ibrahim. Ya, tersipu malu kucing. Haram, nggak boleh, punya laki nggak boleh. Ya. Nah, jadi yang kedua tiada diterima siapa? Saksinya. Orang-orang kecuali dia punya sifat yang baik, seorang anak yang bakti sama orang tuanya. Nih ibu mau nikahin anak kan butuh saksi dari dua belah pihak kan? Dari pihak pengantin laki ada saksi seorang, dari pihak perempuan ada saksi seorang. Jangan sembarangan ngangkat orang jadi saksi, lihat-lihat dulu. Lihat dulu. Khawatir nanti kesaksiannya nggak diterima sama Allah gara-gara apa? Yang diangkat saksi itu adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Bu, durhaka sama orang tua bukan anak masih kecil aja. Ada nggak orang udah bangkotan? Tahu wajarnya bangkotan? Anaknya 60 tahun, emaknya 85 tahun, kan beda 25. Ada nggak udah bangkotan masih kurang ajar sama emaknya di tua? Mana bukti Ustaz? Tuh emaknya dititipin di panti jompo. Ada nggak begitu? Sakit hati orang tua. Di saat usia tuanya pengen menikmati sisa hidup, ternyata diasingkan sama anaknya. Anaknya udah sukses, kaya, pangkat tinggi, jabatan tinggi. Nggak mau pusing di rumah. Emaknya titipin panti jompo. Maka si mak katakan kepada anak, titip salam, "Nak, sesekali tengoklah ibu. Karena siapa tahu di kemudian hari kau pun sama akan ada di sini ditengok sama anakmu." Bahasanya halus. Padahal apa? Nyumpain tuh orang tua sama anak. Sekarang kau taruh saya di panti jompo, ya kan? Ntar akan balasan satu waktu kau pun akan ada di sini dibuang sama anakmu. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas